Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kalau tentang hasil kinerja Komisi 3, ini Komisi 3 kan membidangi ada 9 mitra. Yang lebih fokus kita ada kurang lebih 4 mitra. Parah dan parah. Harapan kita kepada Wali Kota baru Pak Andreang nanti dan Pak Icat Sualang bisa membenahi dan memperbaiki ini. Saya bisa katakan satu persatu. Untuk PUPR, yang paling parah itu adalah drainase. Drainase dan drainase besar khususnya itu sudah terjadi pendangkalan. Ini kurang lebih kalau tidak salah, saya dapat informasi dari beberapa penduduk. Itu kurang lebih belasan tahun bahkan tidak pernah dinormalisasi. Sementara terjadi pendangkalan itu setiap tahunnya. Jadi drainase ini kurang lebih sisa 30% fungsi di drainase ini. Baru kedua tentang jalan berlobang. Jalan berlobang dengan sinergitas yang digaung-gaungkan oleh partai pemenang pemilu, dalam hal ini Pak Andreang, Pak Onidodo Kambe, lebih ke atas lagi Pak Jokowi. Diharapkan tentang jalan berlubang ini seluruh kota Manado yang berstatus jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional agar supaya secepatnya diperbaiki, karena banyak sekali jalan-jalan berlubang dan sudah memakan korban, bahkan bukan cuma korban luka ringan, luka berat, nyawa sudah beberapa yang menjadi korban. Jadi itu kedua. Ketiga, pohon-pohon ini sudah banyak makan korban juga. Terakhir ini 1-2 hari kemarin, untung di dalam box pickup itu, kendaraan itu, orang yang di dalamnya cuma tergores karena kan pohon tumbang. Baru kemudian tentang trotoar. Nah, trotoar ini banyak yang lubang-lubang. Aturannya mengatakan yang namanya drainase yang ada potensi pejalan kaki itu wajib hukumnya dibuatkan trotoar. Tetapi di Manado ini banyak drainase ini terbuka dan meminta korban setiap saat. Itu untuk PU. Jadi untuk kedua, Dinas Perkim cuma satu poin yang yaitu tentang penerangan jalan umum. Manado ini kota hantu, pajak dibayarkan masyarakat, tetapi masyarakat tidak mendapatkan penerangan jalannya. Perkim ini ada 2 poin, yaitu tentang penyerahan aset, itu yang paling prinsip, tentang perumahan-perumahan yang sudah lama bahkan puluhan tahun bahkan sampai dengan sekarang tidak bisa kita Komisi 3 merespon dinamika aspirasi yang ada di perumahan-perumahan, dikarenakan setiap kali kami menyampaikan ke dinas terkait dikatakan yang mana belum ada penyerahan aset, Pak. Artinya apa? Pajak mereka bayar tetapi dipagar oleh satu peraturan yang mana belum ada penyerahan aset, sehingga yang terjadi pajak dibayarkan oleh masyarakat tetapi pajaknya tidak kembali ke masyarakat yang ada di perumahan-perumahan tersebut. Itu kedua. Baru ketiga, Dinas Lingkungan Hidup kalau kita lihat ini sudah bagus, provinsi membantu dan kondisi TPA itu sudah normal, tetapi yang kita sayangkan ini pemutusan hubungan kerja, terutama THL yang ada di kecamatan. Mereka itu pembersih loh, tetapi kota Manado ini kelihatan seperti kota sampah. Karena apa? Ada pengurangan yang signifikan tentang tenaga harian lepas di setiap kecamatan. Bahkan ada 2 kecamatan yang saya langsung ke camatnya mengatakan, Camat Tuminting ada kurang lebih 33 THL lapangan yang di PHK-kan, dirumahkan. Kemudian Wenang ada kurang lebih 40. Ini juga satu PR ke depan. Nah, yang terakhir tentang Dinas Perhubungan. Ini Dinas Perhubungan Kota Manado ini sangat vakum. Nyaris kelihatan tidak ada aktivitas. Semua aturan dilanggar. Kadisnya biarkan. Salah satu contoh, ada Perwal nomor 53 tahun 2013 tentang tonase yang bisa berlalu dalam Kota Manado. Ini perwalnya tidak dijalankan, Dinas Perhubungan dalam ini kadisnya vakum, sehingga kelihatan terjadi apa adanya. Kedua, di Dinas Perhubungan ini angkutan kota, angkutan barang, angkutan orang sudah dibiarkan kurang lebih hampir 2 tahun. Uji petik kendaraan yang ada di daerah di sana tentang KIR sudah tidak berfungsi. Artinya apa? Kendaraan yang berlalu lalang di Kota Manado ini
angkutan orang dan angkutan barang sudah tidak dikontrol oleh pemerintah. Pernah satu ketika terjadi pembunuhan di daerah Jalan Hasanuddin dikarenakan apa? Hal sepele. Ini andil pemerintah juga. Kenapa saya bilang andil pemerintah? Mikrolet, spesifikasinya sudah dirubah, knalpotnya diganti, tidak dikontrol oleh dinas terkait perhubungan dalam hal ini. Dia gas-gas tersinggunglah yang di belakang. Dia masuk, dia selip tuh mobil, dia ambil barang tajam, dia tikam, meninggal orang ini. Ini apa? Kelalaian, pembiaran. Angkutan kota dibiarkan, angkutan barang dibiarkan. Jadi ini sudah menyangkut nyawa manusia. Jadi harapan kita, saya salah satu figur yang ada di Komisi 3 mengharapkan ke depan nanti wali kota baru ini adalah secercah harapan. Wali kota bisa pembaharuan. Beliau saya kenal, beliau ini orangnya konsisten. Pak Izzat, Pak Andreang, Pak Izzat ini orangnya fleksibel, orangnya peduli. Kedua beliau ini bisa menjawab harapan-harapan masyarakat yang ada di Kota Manado, terutama hal-hal yang saya jelaskan tadi. Demikian. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.